Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat mantri luka. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai seputar perawatan luka. Hari ini kalau di kemarin ya kita banyak membahas sebuah hal yang praktis, kita kembali ke suatu hal yang secara teoritis ya. Tahukah kalian dari Sobat Mantri Luka bahwasannya dalam setiap terjadinya luka akan melalui sebuah fase untuk penyembuhan pada luka. Karena di mana secara teori ada beberapa fase yang harus dilalui untuk proses penyembuhan pada luka. Kenapa saya ingin membahas hal ini ya? Back to basic sebenarnya, kembali ke basic. Nah, sebenarnya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan, Mas, luka saya sudah 4 minggu tapi masih mengeluarkan nanah. Apakah hal tersebut normal atau tidak? Mas, luka ibu saya, luka diabetes ternyata sudah 5 hari tapi masih peradangan, masih nyeri, tambah bengkak, dan kehitamannya tambah luas. Apakah hal ini normal untuk sebuah luka dan bagaimana proses penyembuhannya nanti? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu seringkali saya dapatkan dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan kepada saya, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas teori dasar mengenai fase penyembuhan luka, di mana memang setiap penyembuhan luka akan melalui fase-fase ini, dan yang perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka semuanya adalah dari setiap fase ini akan membutuhkan waktu. Ya, ada waktu-waktu secara normal, secara fisiologis akan melewati fase tersebut dengan waktu tertentu. Tapi kebanyakan dari kasus-kasus dengan luka akut maupun luka kronis, di sini nanti akan ada perbedaannya. Maka dari itu, saya akan membahas apa itu fase penyembuhan luka secara normal. Simak video ini hingga akhir agar nantinya dari Sobat Mantri Luka memahami secara teori bagaimana sih proses penyembuhan luka yang baik, dan juga nantinya apabila ada pertanyaan dari Sobat Mantri Luka, boleh dituliskan saja di kolom komentar atau menghubungi nomor WhatsApp saya. Baik, langsung saja. Untuk fase penyembuhan luka secara normal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase inflamasi, yang kedua ada fase proliferasi, dan yang ketiga ada fase maturasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fase inflamasi. Fase inflamasi atau fase peradangan merupakan fase awal dari setiap kejadian luka yang ditandai dengan nyeri, bengkak, kemerahan, panas ya, dan juga berkurangnya fungsi dari organ yang terjadi luka. Itu merupakan tanda-tanda klasik dari inflamasi atau peradangan. Contoh pada kasus-kasus dengan luka yang baru ya, luka jatuh ya, itu biasanya akan dimulai dari fase peradangan ataupun fase inflamasi yang waktunya adalah 0 sampai 5 hari ya, di mana rasa nyeri, panas, bengkak, kemerahan akan dirasakan, dan semakin lama peradangan tadi akan berkurang ya. Oke, dicatat. Jadi untuk fase inflamasi atau peradangan itu 0 sampai 5 hari ataupun awal terjadi luka sampai 5 hari. Apabila fase peradangan ini sudah selesai, maka akan menuju ke fase berikutnya, yaitu fase proliferasi. Untuk fase proliferasi ini memang terkenalnya ataupun dikenal dengan fase untuk regenerasi sel ataupun memperbaiki sel-sel yang rusak.
dan ada 2 jaringan yang tumbuh di fase proliferasi. Yang pertama adalah jaringan granulasi, yang kedua ada jaringan epitelisasi. Mas, perbedaannya apa? Untuk jaringan granulasi adalah jaringan yang tumbuh dari dasar luka ke atas. Ya, contoh pada kasus-kasus luka yang bolong, kasus-kasus luka diabetes, kasus-kasus luka abses, ya, yang terjadi bolong yang harus menumbuhkan jaringan, dan ada jaringan luka yang tumbuh dari bawah ke atas. Itu adalah jaringan granulasi. Biasanya berwarna merah dan mudah sekali berdarah. Nah, atau daging baru, ya, kalau bahasa gampangnya seperti itu. Itu adalah jaringan granulasi. Selanjutnya ada yang namanya jaringan proliferasi. Jaringan proliferasi ini adalah jaringan yang tumbuh dari tepi-tepi luka yang warnanya merah muda. Ya, dimana biasanya ini akan tampak, ya, akan kelihatan apabila sudah berwarna dasar merah dan terjadi warna pink di kulit sekitar lukanya. Itu adalah kulit baru yang namanya jaringan epitel. Oke, nah, lama-kelamaan jaringan tersebut akan terjadi kontraksi. Yang awalnya diameter luka lebar, lama-kelamaan epitel akan berjalan dari tepi luka ke tengah, ya, sehingga diameter luka mengecil dan menutup dengan sempurna. Oke, nah, selanjutnya adalah apabila sudah menutup dengan sempurna, maka akan masuk di fase berikutnya, yaitu fase maturasi. Nah, untuk fase maturasi sendiri adalah di mana ini adalah penguatan jaringan baru dan membutuhkan waktu yang lama. Ada yang bilang ini sampai bulanan dan juga bisa sampai tahunan. Dimana memang untuk maturasi ini, ya, penguatan jaringan ini tergantung jaringan luka pasien, usia pasien, dan juga posisi letak luka yang terjadi. Nah, ini akan bervariasi, tapi untuk gampangnya biasanya akan semakin kuat, semakin lama akan semakin kuat, itu membutuhkan waktu, ya. Ada yang bilang 2-3 tahun, ya, ada sampai bulanan, ya, seperti itu. Nah, itu dia fase-fase yang biasa atau normal, ya, pada proses penyembuhan pada luka. Nah, kalau bisa dibilang bahwasanya apabila luka tersebut luka akut, akan terjadi penyembuhan pada luka selama 3 minggu. Oke, kalau merujuk ke teori tadi. Akan tetapi ada suatu hal yang sering ditanyakan. Contoh pada kasus-kasus luka yang semakin lama luka tersebut semakin meradang, semakin memerah, semakin bengkak, mengeluarkan nanah. Nah, luka tersebut apakah normal atau tidak? Nah, ingat, ada 2 jenis luka, ya. Ada yang namanya luka akut dan luka kronis. Nah, kembali ke teori tadi bahwasannya apabila luka akut adalah luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan fase penyembuhan luka. Ya, contoh tadi yang saya jelaskan. Akan tetapi untuk luka kronis, ya, luka kronis adalah luka yang proses penyembuhan pada lukanya tidak sesuai dengan fase penyembuhan secara normal. Dan biasanya terjadi perpanjangan di fase inflamasi. Contoh pada kasus-kasus luka diabetes, luka kanker, luka dekubitus, luka abses, di mana memang jelas terjadi perpanjangan fase inflamasi, ya, semakin bengkak, bernanah, kemerahan, nyeri yang begitu lama. Nah, itu tandanya bahwasanya luka tersebut sudah termasuk luka kronis. Atau pada pasien-pasien dengan luka jatuh yang sudah 10 hari masih merasakan nyeri, lukanya masih bengkak, masih panas, masih kemerahan, organ yang terjadi luka sulit digerakkan. Nah, itu tandanya bahwasannya luka tersebut tidak
di proses penyembuhan yang normal, maka ada yang salah. Biasanya terjadi kontaminasi bakteri yang mengakibatkan perpanjangan masa inflamasi atau peradangan. Semoga dengan penjelasan saya ini dari Sobat Mantri Luka, rekan sejawat, dan penonton setia channel Mantri Luka dapat memahami apa itu fase penyembuhan luka secara normal. Dan sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila dari Sobat Mantri Luka ingin membahas sebuah topik ataupun permasalahan yang sedang dialami, boleh tuliskan saja di kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng di sini. Oke, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Tetap support channel Mantri Luka dan terima kasih yang sudah like, comment, subscribe ya. Bunyikan loncengnya, jangan lupa. All support for you all. Thank you very much. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang membalas. Dan saya akhiri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.